Oke, cara setting wifi-nya akan saya coba rekam ulang. Mudah-mudahan suaranya nggak pecah nih. Eh, Tadi kemarin laporannya suaranya nggak keluar. Ini saya akan coba rekam ulang. Saya maksimumin volume speakernya, langsung dimasukin ke mikrofon dan direkam speakernya. Mudah-mudahan bisa. Tapi untuk ini mic saya matiin dulu. Baik, pada kesempatan ini saya akan coba membahas tentang cara konfigurasi WiFi, hotspot WiFi. Jadi kita sering pakai WiFi. Nih, yang ada gambar-gambar seperti ini ada free WiFi apa segala macam. Bagaimana cara membuatnya? Cara konfigurasinya. Membuatnya nggak susah. Topologi network. Jadi bikinnya nggak susah banget sih, cuman gini doang. Ini mungkin gambar ini yang lebih gampang dilihat nih. Jadi kita punya WiFi, kemudian masing-masing nyambung ke komputer lah, apa segala macam. Ini bisa internet, bisa apa komputer server dan sebagainya bisa nyambung. Ini bisa lewat kabelan, bisa lewat sini juga sih, WiFi juga. Oke, ada yang ini enggak? Ini jadi ini ada jaringan apa? Kabel ke internet lewat sini tuh wired network ke internet. Ini ada Wi-Fi access point, kabel lagi, Wi-Fi access point bisa lewat bridge-bridge kabel-kabelan semua, disambungin semua. Oke. Kemudian komputernya bisa laptop segala macam gadget bisa disambungin ke sini. Cuman asal ngerti aja ya. Wi-Fi kemampuannya terbatas dan ada masalah tabrakan di udara ntar. Kayak orang ngebreak lah. Kalau ada dua HT nyala sekaligus, nggak ada yang bisa denger nanti. Jam-jaman ibaratnya kalau tukang ngebreak. Jadi ini ada masalah besar di jam-jaman. Tapi kalau masalah enak implementasinya lebih gampang sih karena dia pakai wireless. Cuman kemampuannya terbatas sih sebenarnya. Kalau saya suruh milih, saya mending kabel daripada wifi ini. Cuman buat enaknya pakai wifi. Kalau kita tahu batasannya. Nah ini yang jaringan yang rumitnya ada yang nah ini ada internet masuk switch kayak gini dari internetnya. Ini bisa fiber, modem fiber segala macam. Masuk switch terus kita masuk wifi router. Terus di sini bisa ada komputer segala macam bisa nyambungin ke sini. Oke, jadi ini wifi-nya di sini satu biji aja. Ada lagi yang lain topologinya. Jadi bisa lihat-lihat lah topologinya seperti apa. Ini ada server, Ethernet, access point. Nih bisa nyambung lewat wifi ini. Coba kita lihat topologi. Nah, ini topologi yang gini internet bisa masuk ke router, bisa sambungin ke wifi. Ini laptop, handphone, gadget bisa lewat sini. Biasanya komputer-komputer disambungin pakai kabel semua lewat switch. Nah ini lebih gampang lihatnya. Sarannya tetap kalau bisa sih kita punya server lokal buat naro apa sih namanya file-file video apa segala macam lokal, video, lagu, buku apa lokal di sini. Bukannya apa-apa buat ngurangin beban internetnya. Jadi kalau ada video-video yang perlu kita tonton lokal di sini. Dan itu yang saya lakukan juga di rumah sih. Jadi bikin server lokal di sini supaya internetnya nggak banyak dipakai. Jadi cara ngurangin internet adalah taruh apa yang kita lihat di server lokal sini. Internetnya akan berkurang sih sebenarnya. Kalau kita bikin antar desa ya masing-masing desa bikin server, nanti kita ngeliatnya antar desa aja. Jadi internetnya nggak dipakai. Sebisa mungkin internet dikurangin sih sebetulnya. Oke, sekarang cara konfigurasi si WiFi ini. Oke, saya akan masuk ke router saya beneran. Nanti kita lihat di dua router sekaligus lah. Ini saya masuk ke router. Ada wifi-nya kebetulan. Jadi saya nggak masuk wifi aja. Ini wifi campuran macam-macam. Ada dua router, saya akan masuk. Oke, kalau ini routernya ada fibernya ke internet, jadi konfigurasinya agak lebih rumit daripada wifi biasa aja. Tapi wifi-nya ada di sini biasanya di network. Ini wifi. Oke,
WLAN itu wifi sama aja, wireless LAN. Kalau LAN, LAN kabel. Ini wireless LAN. Kita coba masuk ke LAN. Oh bukan, ini WLAN. Ini WLAN. Oke, kita masuk ke sini. Oke, sekarang kita akan coba lihat teknik konfigurasinya. Jadi biasanya saya bagi-bagi teknik konfigurasinya. Ada yang konfigurasi minimal banget. Oke, minimal. Yang dikonfigurasi kalau minimal cuman 2 biasanya. Bisa 1 sih sebenarnya. Cuman kita sebutnya SSID atau nama hotspotnya. Kita set itu. Yang kedua yang perlu di set, ini perlu nggak perlu ya, kadang-kadang perlu di set, kadang-kadang nggak. Channel. Oke, jadi kita perlu set channel sama SSID. Ini minimal banget ya. Kita tidak konfigurasi security, kita nggak apa-apa, nggak ada yang di set. Jadi minimal sekali wifi cuma 2 ini. Kadang-kadang cuma 1 aja, nama hotspotnya apa. Oke, contoh. Ini dia SSID. Ini nama SSID-nya. Jadi kita klik wifi, ini SSID. Channelnya mana, channelnya di sini? Nggak di nggak di set channelnya. Oh, dia masukin ke advance dia channel. Nah, ini dia channelnya. Tapi dia bikin otomatis sekarang. Jadi sekarang peralatan-peralatan itu seringkali channelnya dibikin otomatis aja. Jadi user nggak perlu nge-set channel. Kalau mau di-set kita bisa klik, kita rubah mau channel berapa yang kita pakai. Kalau nggak otomatis aja. Oke. Cuman kalau kita mau nge-set serius, sarannya jangan otomatis sih. Nah, ini perhatiin channelnya auto juga nih. Terus SSID-nya mana SSID? Nah, ini SSID setting. Nih SSID-nya. Ini SSID-nya. Oke. Cuman itu aja. Yang di-set cuman itu aja minimalnya. Nah, sekarang mulai kita masuk yang lebih advance. Biasanya yang langkah kedua yang kita set, langkah kedua yang kita set adalah ini setting kedua ya. Ini setting pertama cuma ini. Nanti channelnya harus seru nih channelnya, urusan channel seru. Terutama kalau kita bikin jaringan wifi di desa atau di mana, channelnya jadi seru banget urusannya. Nah, terus yang kedua yang perlu kita set, seringkali yang kita set adalah security. Security minimal. Oke. Biasanya ini masalahnya enkripsinya ya. Enkripsi lah. Ya udah enkripsi lah. Ini bisa yang sering dipakai sekarang WPA. Yang sering dipakai ya. Jadi pada zaman dulu kala nggak ada WPA, dulu makanya WEP dan itu gampang dijebol. Oke. Yang lebih bagus lagi, tiap user punya WPA masing-masing, tapi itu rumit nanti konfigurasinya. Jadi security-nya ada di sini kalau nggak salah. Oh bukan, sorry. Ini dia security. Nah, ini WPA, passwordnya bisa kita set. Oke, cukup yang ini aja, tapi dia punya pilihan banyak nih. Shared key ini yang 5 menit jebol, WPA PSK yang ini. Yang ini EAP ini tiap user punya WPA-nya masing-masing. Jadi lebih keren, tapi kita butuh kayak database kayak gitu ya. Kalau yang biasanya WPA aja. Oke. Nah, di sini security-nya ada di tadi di basic kalau nggak salah. Nah, ini dia. Kelo. Ntar di basic sama di security malahan. Ya tergantung persepsi masing-masing sih. Nih security-nya, key-nya kita masukin di sini. Beres ya. Nah, ini ada tambah-tambahan lagi. Kalau mau tambahan bisa. Ini ada security tambahan namanya WPS. Kalau mau. Ini kebetulan dia enable juga WPS-nya. Itu enggak, itu optional aja sih. Tapi minimalnya ini. Oke. Bisa nih WPS. Gitu ya. Nah, kemudian yang security yang advance, kita bisa personalisasi nih
security yang sifatnya personal ya. Personalisasi security. Ini kita bisa ngatur siapa aja yang boleh akses. Tadi kan diaksesnya pakai ini kan. Tadi sebelumnya kita cuman pakai enkripsi doang. Jadi semua yang tahu bisa masuk, yang nggak tahu bisa masuk. Kalaupun tahu, kita bisa kasih tambahan. Yang boleh akses cuman ini aja. Ini personal nih, udah mulai personal. Oke. Nah, ini masuk ke security yang ini nih kayaknya. Nah, ini ini Mac. Nah, ini di sini. Ini Mac filter configuration. Ini ada Mac filter, ini ada Mac filter buat WiFi. Jadi kita bisa atur untuk yang bisa lewat WiFi ini Mac mana aja. Ini bentuknya blacklist ya. Blacklist yang nggak boleh masuk. Kalau kita whitelist yang apa? Kalau whitelist adalah yang boleh masuk. Jadi kita atur yang boleh masuk MAC addressnya ini. Bisa kita tambahin sih new. Oke, kita tambahin MAC addressnya misalnya AA, BB, CC, DD, EE, FF. Oke. Kita harus cek dulu MAC address dari komputer kita atau gadget kita berapa, kita masukkan di sini. Oke. Cara ngeceknya MAC address kita bisa lihat di sini, if config more. Ini dia MAC addressnya nih. Ini dia MAC address 40167E 22E769. Masukin di sini. Kalau kita apply, nanti yang bisa masuk hanya MAC address itu. Nanti kita bisa masukin beberapa sih. Jadi itu yang teknik whitelist. Teknik blacklist adalah dibaliknya whitelist, kebalikannya whitelist. Kalau MAC address-nya masuk dalam daftar ini daftar cekal. Jadi yang masuk ke blacklist nggak bisa akses. Jadi ini teknik buat personalisasi tadi. Oke, kalau kita lihat di sini ada di security juga barangkali ya. Kok nggak bisa diklik? Akses control list. Nah, sama. Kita bisa masukin MAC address-nya, bisa disable, bisa block, bisa permit. Ini kondisinya disable jadi nggak dipakai sih. Bisa blokir itu blacklist, permit itu whitelist. Terus kita masukin MAC address-nya ini. Ini saya nggak ngeset sih, semua bisa masuk, bisa nggak ada yang diblokir apa-apa. Jadi ini kita bisa masukin caranya kayak gitu. Ini bisa jadi filter MAC address. Kita bisa lagi apa lagi ya? WPA udah, ini udah. Kalau yang lebih kompleks kita pakai voucher. Cuman ini rumit ini. Ini biasanya pakai mikrotik. Jadi di balik access point itu ada router mikrotik yang bisa ngasih voucher. Jadi pakai pas login dia nanya username, password segala macam. Ini lebih rumit. Ini nggak rekomen buat pemula. Jadi yang minimalnya cuma gini doang. Oke, sekarang bagaimana kita ngatur wifi-nya supaya jadi minimal sih Anda cuma ngeset ini doang selesai. Kerjaan kita selesai sih sebenarnya. Cuman udah gitu kan semua orang bisa masuk, semua orang bisa ngehack apa segala macam. Makanya kita menambahin yang ini biasanya. Oke. Nah, sekarang selanjutnya adalah kita perlu ngeset performance-nya si access point itu. Kita ngeset performance. Mulai urusan performance atau apa ya, atau tambahan lah, fitur kalau atau apa ya, nggak tahu lah. Contoh yang paling blow on mah gini lah. Ini masalah keamanan juga ya. Misalnya di SSID. Nih coba ada tulisan enable SSID. Ini ada tulisan hide SSID. Kalau saya hide SSID, semua orang nggak ada yang bisa lihat SSID ini. Jadi kita harus masukin di settingan di sininya. Ini lagi wirelessnya saya matiin. Jadi di settingan itu kita harus masukin manual SSID-nya. Ini nama ini harus kita masukin manual. Jadi kalau kan biasanya kita scan, ada nggak, terus kita klik. Nah, kalau ini kita hide, nggak keluar, di scan nggak keluar.
Jadi salah satu, oh ini barangkali kategorinya bukan performance ya. Ini kategorinya ini security juga. Hide SSID. Supaya hanya orang yang tahu nama wifi kita yang bisa masuk. Yang nggak tahu nggak masuk. Tapi ini kalau kita pakai Kali Linux bisa keluar juga nih yang hide SSID. Kalau ini agak susah jebolinnya. Kali Linux lebih susah lah. Kadang-kadang nggak jebol sih. Jangan khawatir, bisa nggak jebol. Oke. Security udah. Oh, di sini ada tambahan berapa klien yang boleh masuk. Di sini saya set 5. Jadi rata-rata nih, buat asal tahu aja, informasi aja ya. Karena wifi itu sifatnya apa ya? Kayak orang ngebreak. Dia dengerin dulu frekuensi, kalau kosong baru dia transmit. Itu orang ngebreak kayak gitu ya. Nah, ini biasanya maksimum kliennya wifi itu cuma 10-an lah kira-kira. 5 sampai 10-an device. Nah, seringkali kita abuse, seringkali kita maksa banget. Misalnya di ruangan aula kita pasang cuma satu access point. Padahal nanti peserta seminar ada 200 atau 300 orang. Access point cuma satu, ya tewas lalu. Gitu. Karena satu access point cuma bisa 5 sampai 10-an sih sebenarnya. Kalau mau bagus performance-nya ya. Itu pun harus frekuensi yang channel yang beda. Gitu. Jadi waktu kita ngeset performance, di situ dia maksimum kliennya kita set. Cuman nanti kita harus ngeset lagi channelnya juga harus beda-beda antar access point. Jadi nggak bisa otomatis banget sih. Kita harus manual ngesetnya. Terus kita bisa ngatur power. Di sini ada power nggak? Ini dia power. Transmitting power. Nggak semua access point bisa di set powernya ya. Kita bisa set powernya, ini cuma 20%. Kenapa 20%? Supaya nggak jauh dia mancarnya. Jadi hanya laptop atau handphone yang deket dia yang bisa nyambung. Kalau dia jauh nggak bisa nyambung. Jadi ini di set nih powernya. Di sini bisa di set nggak ya? Kayaknya nggak bisa di set yang ini. Coba WLAN. Coba, kayaknya nggak bisa di set ya di sini. Kalau nggak salah nggak bisa di set ya. Advance. Oh, Dex Power bisa di set juga di sini. Oke, 100% yang di sini. Jadi rupanya wifi baru kita bisa ngeset power semua nih. Di sini 100%. Cuman sebaiknya jangan lebih dari 100%. Kenapa? Urusannya panas. Jadi kalau power makin tinggi, makin panas dia. Kalau mau hemat, power dikecilin. Kalau mau jauh, power dinaikin. Kadang-kadang orang suka overclock kalau di komputer. Power dinaikin memang jadi jauh. Cuman umur jadi pendek. Gitu. Jadi power tuh urusannya umur. Kalau pengen power gede ya sebaiknya pakai ampli aja udah. Cuman nggak bagus ampli itu, ngerusak jaringan. Oke, sekarang urusan channel otomatik sama kalau nggak channel width dulu ya. Ini kalau makin kenceng dia akan ngambil bandwidth yang gede. Kalau 10 mega 20 MHz itu bandwidthnya maksimumnya berapa lupa ya. Kalau mau gede 40. Nah, ini bisa gede. 40 bisa gede. Bisa sampai 40, bisa sampai berapa? Biasanya dikali 3, kali 4. Jadi bisa sampai 100 sekian Mbps. 40 MHz. Kalau 20 tuh paling sekitar kali 3 cuman dapat 80-an mega, hampir 100 mega lah. Kira-kira kayak gitu. Jadi BPS ke megahertz biasanya kali 2 kali 3. Yang aman dikali 2 sih sebenarnya. Kalau mau gila banget kali 3, kali 4. Tapi jarang. Performanya jelek biasanya. Jadi bandwidthnya biasanya kita di 20. Cuman kalau di teknologi baru dia bandwidthnya gede banget. Sekedar informasi aja, televisi bandwidthnya sekitar 5 MHz. TV yang kita tonton itu 5. Tapi TV digital itu sekitar 2 MHz. Jadi TV lama, yang teknologi yang lama kayak TVRI segala macam itu 5 sebenarnya. Pancaran radionya 5.
Cuman dimasukin digital jadi 2 MHz. Bayangkan yang ini wifi kita lebih kencang daripada TV nih sebenarnya. Makanya tadi di sini ada kita bisa nonton YouTube lah apa segala macam, soalnya memang kecepatannya lebih tinggi daripada TV sebenarnya. Terus kita bisa ngatur kita pakai uh, apa standar yang mana. BGN ini yang bisa sampai yang N yang bisa sampai 100-an sampai 300 MHz megabps sorry. Beres ya. Jadi ini buat performance kita bisa atur channel width. Megahertz. Makin besar makin bagus. Kira-kira kayak gitu. Oke. Buat performance lagi, kita mulai ngatur channel. Ini lebih rumit nih urusannya, ngatur channel. Ini saya harus ngasih mana sih tadi? Nah, ini terakhir channel. Ini terutama dibutuhkan untuk RT RW net atau internet desa. Butuh ini banget. Ngatur channel tadi kan kita ngatur channelnya otomatis ya. Channel otomatis nggak apa-apa kalau di ruangan, di kampus segala macam nggak masalah, otomatis lah. Tapi kalau udah level Ethernet atau internet desa, mau nggak mau kita harus ngatur channelnya, supaya tidak tabrakan dan sebagainya. Nah ini penting banget nih urusannya. Coba saya cek dulu semua aman. Jadi minimal banget Anda cuma ngeset SSID sih, cuman itu aja minimal. Kalau mulai ditambahin kita mulai pasangin yang security yang ini atau yang personal. Nah sekarang kita untuk yang internet desa segala macam kita perlu ngatur channel. Nah ini harus kerang ini harus dibaca di sini nih. Kita masuk ke wiki saya. Di sini ada wireless internet. Di sini ada seluler, satelit, paket radio, WiMAX, WiFi. Ada teknologi seluler itu sendiri. Kita masuk ke WiFi. Nah, kalau mau iseng bisa baca-baca tentang macam-macam di sinilah. Applause Yale untuk pejuang frekuensi Indonesia, catatan tahun 2006, pembahasan frekuensi 24 Indonesia dan sebagainya. Bisa Anda lihat lah sejarah-sejarah perjuangan internet di Indonesia bisa dilihat di sini. Sekarang kita masuk ke desain jaringan wireless berbasis ini. Benar nggak sih? Wah ini yang buat ngitung jarak jauh segala macam. Nah di sini ada. Ini urusan channel. Kalau kita lihat channel ini di 2,4 dulu ya. Kalau kita lihat frekuensinya channel 1 2412, 2417, 2422, 2427, ini channel tengahnya ya. Nah, masing-masing channel itu 5 MHz, 20 MHz tadi kan. Sebenarnya 22, ada 1 MHz jarak antar channelnya 1 MHz. Jadi antar channel itu 22. Jadi sebetulnya kalau kita di channel 1 ini channel 1 2412 di sini. Ada 11 mega ke kiri, 11 mega ke kanan sebetulnya. Di sini ada 11 mega ke kiri, 11 mega ke kanan. Jadi masing-masing kita harus berpikirnya bahwa di channel ini yang akan dipakai adalah 11 ke atas, 11 ke bawah sih sebenarnya. Perhatikan jarak antar channel. Ini cuma 5 loh jaraknya. 5, 5, 5, 5, 5, 5 semua nih jaraknya. Jadi waktu kita ngeset wifi ini, yang inilah, wah udah hilang. Jadi dia langsung lockout sendiri. Jadi kita waktu ngeset ini one-nya lagi, ini internet saya lagi putus nih satu nih, parah. Di telepon susah banget. Ini channel ini kan ada 1, 2, 3, 4 sampai 11 ini ya. Nah sebetulnya kejadiannya jaraknya 5 MHz semua nih sebetulnya. Masalahnya ini waktu dia mancar dia 10 mega sebenarnya. Jadi ini akan kena, ini akan kena. Kan 10 kena ke sini. Jadi waktu kita pakai channel 1, channel 2 kena, channel 3 kena. Jadi nggak kayak channel TV. Kalau kita channel 1, channel 2, 3 kosong. Kalau ini enggak. Kalau kita pasang channel 1, channel 2 kena, channel 3 kena.
Gitu. Sebenarnya kayak gitu nih. Oke. Nah, sekarang kita kalau mau bikin jaringan supaya tidak saling kena, non overlap, tidak kena, kita bisa lihat di spektrum. Ini spektrumnya. Spektrumnya. Ini channel 1. Ini bukan channel 2 di sini. Ini channel 6. Di sini bukan channel 3, ini channel 11. Jadi 2438 itu 2437 sih sebenarnya. Itu channel 6. Itu kan channel 6 sama 2 channel 11. Jadi supaya tidak saling ganggu waktu kita ngeset makhluk ini. Kalau ini saya di set channel 1, tetangga saya nggak boleh channel 2, nggak boleh channel 3. Harus channel 6. Tetangganya lagi channel 11. Kira-kira kayak gitu. Gitu ya. 1, 6, 11 kira-kira. Tapi kalau mau agak overlap bisa 1, 5, 9, 13. 1, 5, 9, 13 kira-kira kayak gitu. Kalau tidak bisa 4 channel. Yang ini cuma 3 channel soalnya. Jadi bisa 3, bisa 4. Oke, sekarang bagaimana cara ngatur posisinya? Oke, ini contohnya. Kalau kita pakai antenanya antena Omni yang 360 derajat. 1, 6, 11. Saya taruh lagi 6 di sini. Ini 6 ini dengan 6 ini udah terlalu jauh jaraknya. Jadi nggak saling ganggu satu sama lain. Ini terutama untuk di desa ya. Desa, di RT RW net. Ini mainnya gini banget. Di sini kita pasang satu lagi. Ini pasang satu lagi. Jadi 1, 6, 11, 6, 11, 6, 11 kayak gitu. Antara 6 jauh, antara 11 jauh. Antara 1 jauh juga. Jadi caranya kayak gitu. Oke. Kalau mau ini, kalau powernya sekitar 30 dB, ini jarak antara antena 15 km jauh kejauhan. Jadi powernya kita turunin biasanya supaya kita bisa rapat. Soalnya satu ini paling cuma 10 klien. Jadi kalau kita punya klien banyak, powernya kita turunin. Jadi justru kalau main wifi bukan main power gede, main power kecil. Powernya dikecilin supaya bisa kasih layanan buat banyak klien gitu. Kebanyakan kita adalah power digedein. Itu adalah cara berpikir yang salah sih sebenarnya. Oke. Jadi ini kalau pakai antena Omni. Kalau kita pakai antena sektoral beda lagi. Ini kita pakai antena sektoral ya. Jadi satu tower ada 3 antena. 120 derajat, 120 derajat, 120 derajat. Kalau kita perhatiin aja di sinilah. airlinkubnt.com. Kita masuk misalnya ke Palu, Indonesia. Kita masuk Palu City, Indonesia ya. Kita zoom out dulu. Kita bisa diganti nggak supaya kita, jangan yang ini. Udah ini aja lah. Kita bisa ngelihat gunungnya. Nah, point to multi point itu antenanya, perhatiin dia. Antenanya 120 derajat ini langsung. Oke, jadi pasangnya kayak gini. Jadi kita tidak pakai antena Omni sih, pakai 120 derajat seperti ini. Kelihatan ini kena gunung, jadi nggak ada sinyal di sini. Supaya nggak kena gunung kita geser ke sini. Nah, ini lebih sedikit gangguannya. Oke, kita bisa cek arahnya kemana. Ini ada gunung di sini kelihatan, langsung nutup sinyal, gitu ya. Coba kalau dari sini kita bisa arah ini, kalau ke arah sana kena gunung semua, ke arah sini lebih bagus. Jadi desain antenanya kayak gini, tower kita punya 3 antena. Jadi ini satu antena arahnya ke sini, misalnya ya, kita bisa pasang lagi antena yang lain. Sorry, salah. Jadi ada satu yang ini banyak gangguan gunung nih. Supaya enak, yang ini arahnya rada ke sini dikit. Nah, yang satu lagi arahnya sini. Jadi waktu kita ngedesain kita harus lihat dulu di sini.
Ini satu tower dua antena ya, satu tower ada dua antena gitu. Kalau ini kita pakai tiga antena satu tower. Konsekuensinya ini 1611, 1611, 1611. Jadi satu tower bisa ada tiga radio dengan tiga channel yang beda, 1611. Masing-masing 10, 10, 10 klien. Jadi total satu tower ada 30 klien. Jadi kalau kita pakai sektoral, jumlah kliennya lebih banyak. Makanya kita rata-rata makanya sektoral bukan omni. Gitu. Karena per tower jumlah kliennya banyak. Karena yang mahal itu towernya, justru yang mahal tower. Hati-hati, tower lebih mahal daripada radio. Jadi kita berusaha meminimalkan jumlah tower, bukan jumlah radionya. Gitu. Beres ya. Oke, mudah-mudahan silakan dibaca-baca lah. Nanti baca-baca ini jangkauannya, desainnya segala macam bisa dilihat di sini sih. Oke. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran bagaimana teknik mendesain ini nih, mengapa desain Metropolitan Area Network jadi penting. Nih keterangannya lah kira-kira. Oke, kebanyakan warnet berpikir menggunakan antena LoRa dengan power 1 watt akan dijamin, nggak ada jaminan nih. Jadi powernya justru kita kecilin semua rata-rata. Kalau main gede-gedean, main tiban-tibanan nih, bisa tewas semua. Jadi justru kita main power kecil semua. Dan dari sisi alat jadi awet. Itu beres ya. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran tentang bagaimana konfigurasi Wi-Fi-nya. Cuman setting minimalnya cuma ini doang sih. Tapi tadi kalau udah sampai level RT RW net, Anda harus ngerti macam-macam. Nggak sesederhana setting SSID aja sih. Jadi harus ngerti security, filtering, MAC address, bisa ngatur channel segala macam dan ngerancang channel mana yang dipakai di mana. Gitu. Oke. Mudah-mudahan bisa membantu.